Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Mewujudkan akses to justice bagi masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Semarang menggelar pelatihan paralegal. Hal ini merupakan komitmen FHUSM dalam menciptakan paralegal yang berkompeten. Fakultas Hukum Universitas Semarang menyelenggarakan kegiatan latihan paralegal guna mewujudkan access to justice bagi masyarakat baru-baru ini di lantai 6 Gedung V USM. Turut hadir dalam acara tersebut akademisi Fakultas Hukum Dr. Ahmad Dwi Nuryanto SHMH dan Dr. Agus Saiful Abib SHMH, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Rahmat Muhajir Nugroho SHMH, Sekretaris DKD Pradi Semarang Jawa Tengah M. Ali Purnomo SHMH, dan dihadiri Dekan FHUSM Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHM Hum beserta jajaran. Dekan FHUSM menyatakan dengan adanya pelatihan paralegal ini, FHUSM menunjukkan komitmennya untuk menciptakan generasi paralegal yang kompeten, siap membantu dalam berbagai aspek hukum, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan dapat tercipta akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Acara hari ini pelatihan paralegal merupakan program tahunan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang, di mana kita memberikan pelatihan paralegal kepada para mahasiswa, di mana mereka akan nanti jika lulus bisa terjun kepada masyarakat. Jadi ini sifatnya adalah membantu para profesi-profesi hukum di dalam menjalankan tugasnya. Sekretaris DKD Pradi Semarang Jawa Tengah M. Ali Purnomo SHMH juga ikut mengungkapkan pelatihan paralegal ini menjadi penting karena mahasiswa tidak hanya mendapat pengetahuan teori tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Mungkin baru semester 5, saya kira tidak salah-salahnya kemudian mengikuti pelatihan dan pendidikan paralegal. Itu kan dasar-dasar bagaimana kemudian mereka nanti ketika kemudian menjadi tidak hanya advokat, saya kira untuk menjadi jaksa, menjadi hakim, itu juga ilmu dasar hukum termasuk ilmu paralegal juga perlu dikuasai. Sehingga ketika misalkan mereka tidak kemudian menjalankan profesi, apakah kemudian jadi pengadvokat, jadi jaksa, jadi hakim, minimal mereka sudah mempunyai ilmu yang dasarnya itu. 90 kepala desa beramai-ramai membubarkan diri setelah digerebek Bawaslu. Kedatangan Bawaslu Kota Semarang merupakan tindak lanjut adanya dugaan mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Saya derek maksudnya. Jangan masuk saya derek gitu. Beginilah suasana yang terjadi ketika Bawaslu Kota Semarang melakukan patroli pengawasan masa kampanye dan menemukan informasi tentang adanya pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang terjadi di salah satu hotel bintang 5 di Kota Semarang. Informasi awal tersebut berkaitan dengan dugaan adanya mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Dugaan tersebut diperkuat saat 11 personil Bawaslu Kota Semarang menemukan sekitar 90 kades yang semula memenuhi tempat duduk langsung membubarkan diri meninggalkan lokasi pertemuan. Awal kita sempat dipersulit ya, kemudian kami kebetulan bertemu dengan salah satu kepala desa yang habis keluar dari tempat pertemuan untuk kamar mandi. Nah, setelah keluar dari kamar mandi karena melihat kami ini, dia nggak langsung kembali ke tempat pertemuan tapi menghindar. Nah, di situ kita kemudian minta keterangan dan kita meminta yang bersangkutan untuk bisa masuk ke dalam ruangan dan di situ kita mengikuti untuk masuk juga. Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah guna melakukan pendalaman terkait adanya kegiatan pertemuan para kades yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang. Pertemuan serupa sempat terjadi 17 Oktober lalu yang berlangsung di wilayah Kota Semarang dengan peserta kurang lebih 200 kades se-Kabupaten Kendal. Dari yang sudah ada itu, kami berharap sih nanti koordinasi dengan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi ya bisa melakukan penelusuran, bisa melakukan pendalaman
karena itu organisasi sebetulnya kan bisa di-track ya. Bahkan bisa kemudian kita mintai keterangan itu untuk hadir. Karena kalau di lokasi pada saat kemarin itu memang mereka posisinya itu menghindar, menjauh ya. Ya artinya nggak ada itikat baik untuk kemudian menjelaskan secara lugas kaitannya dengan agenda-agenda pertemuan tersebut. Sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman ya, terutama apakah ada korelasinya dengan kegiatan-kegiatan serupa yang pernah terjadi di Kabupaten Pekalongan. Kalau di Kabupaten Pekalongan itu kan jelas ya, jadi ada salah satu kepala desa yang ada di lokasi itu memberikan informasi keluar. Jadi di situ memang jelas nampak ada deklarasi statement ke salah satu pasangan calon begitu ya. Apakah ini bagian dari yang terintegrasi nih dengan wilayah-wilayah lain? Nah, ini yang masih sedang kita lakukan pendalaman. Sebanyak 63 SMA se-Jawa Tengah mengikuti gelar karya program Sekolah Adi Pangastuti yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni. Mereka menampilkan beragam kerajinan tangan seperti batik, lukisan, karya tulis, miniatur hingga pernak-pernik kreatif. Untuk membangun nasionalisme dan memperkuat toleransi melalui nilai-nilai budaya lokal, Solo Bersimfoni menyelenggarakan gelar karya program Sekolah Adi Pangastuti. Berlangsung di SMA Negeri 1 Semarang, Kamis 24 Oktober 2024, sebanyak 63 SMA se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan itu. Direktur Eksekutif Solo Bersimfoni M. Farid Sunarto menyebut, gelar karya ini merupakan apresiasi dari Solo Bersimfoni kepada sekolah-sekolah yang telah bergabung menjadi Sekolah Adi Pangastuti. Adapun Sekolah Adi Pangastuti sendiri adalah sekolah-sekolah yang menerapkan sifat-sifat toleran berbasis budaya khas Talaku, yang terdiri dari 8 nilai perilaku budaya lokal, mulai dari gotong royong, guyup rukun, gerapyak semana, lembah manan, ewoh pakewoh, pangerten, andap asor, tepo seliro. Ini di SMA Negeri 1 ini namanya gelar karya P5, program Sekolah Adi Pangastuti. Itu program yang bertujuan untuk membangun toleransi dan perdamaian di sekolah ya. Maksudnya menghindarkan terjadinya intoleransi radikalisme. Sebetulnya ini adalah implementasi dari Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dan di pilar 1 itu pilar kesiapsiagaan atau pilar pencegahan. Maksudnya apa? Maksudnya sekolah-sekolah itu bukan berarti terpapar radikalisme atau intoleransi, tetapi sekolah-sekolah itu biar resilient dan juga mereka itu kenyal atau tahan terhadap resiko intoleransi yang mungkin terjadi di sosial media gitu. Dan menggunakan nilai-nilai budaya lokal khas Talaku. Maksudnya adalah nilai budaya lokal itu untuk diplomasi supaya mereka menggunakan sifat-sifat yang toleran yang dimunculkan di maskot Adi Pangastuti, di mana ada Adi Astuti yang mereka itu siswa yang berbeda secara fisik tapi berteman. Nah, kira-kira begitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswaton Hasanah berharap melalui Sekolah Adi Pangastuti, sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah akan semakin terbuka wawasannya, utamanya terkait keberagaman yang akan memunculkan sebuah harmoni dan keindahan untuk membangun toleransi dan perdamaian. Sampaiannya kalau hitungan secara ukuran secara statistik gitu mungkin akan sulit diukur karena pendekatannya di karakter. Justru itu yang beda di situ gitu. Jadi pendidikan karakter dengan 63 sekolah antusiasmenya dari waktu ke waktu makin tinggi, ini adalah indikator yang saya sangat senang untuk selalu hadir di sini karena saya melihat karya-karya yang ditampilkan, kolaborasi antar sekolah ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa dan sejalan dengan program dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mungkin juga ini nanti akan berimbas pada 13 cabang dinas yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Peran perempuan sebagai penggerak ekonomi desa dapat dilakukan melalui media yang sederhana. Salah satunya dengan melakukan pengolahan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu menjaga kebersihan lingkungan.
Hal ini diwujudkan melalui program Dokter Mengabdi UB di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Dalam program tersebut, tim Universitas Brawijaya memberikan edukasi pencacahan sampah dengan mesin dan membuat produk kokodama yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Program Dokter Mengabdi UB membantu pemberdayaan perempuan di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Sebagai kota wisata dan pertanian, Desa Tulungrejo memiliki persoalan dalam pengolahan sampah. Untuk itu, program Dokter Mengabdi yang diketuai oleh Profesor Kepi Suksesih turun ke desa untuk membantu agar perempuan di desa tersebut dapat lebih mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sampah yang ada. Program Dokter Mengabdi memberikan edukasi mengenai pencacahan sampah dengan menggunakan mesin, yang selanjutnya dapat diolah menjadi kerajinan kokodama yang unik dan memiliki nilai ekonomi. Ini merupakan bagian dari kegiatan Dokter Mengabdi tentang pemberdayaan perempuan, khususnya bank sampah, ya, melalui teknologi tepat guna mesin pencacah sampah, ya, skala kecil lah begitu ya. Kemudian di samping itu juga ada demo di belakang itu demo sesudah sampah dicacah, tadi ada penjelasan tentang pembuatan kompos, lalu kompos itu untuk apa? Antara lain bisa digunakan untuk membuat kokedama ya atau kokodama. Jadi budidaya tanaman bunga-bungaan yang dibentuk gitu ya dengan sabut kelapa, karena sabut kelapa itu tidak berbahan plastik ya, seperti kalau pot-pot, dan itu bisa menghasilkan produk-produk yang mahal. Jadi kalau saya bilang dari hulu sampai hilir ya, sampah limbah pertanian dicacah melalui mesin di sana, kemudian dibuat kompos. Kompos itu antara lain bisa digunakan sebagai media kokedama yang jadi praktis sekali, bersih dan bernilai jual, insya Allah bernilai jual cukup tinggi ya. Itu lalu kita sengaja sasarannya adalah ibu-ibu bank sampah di Desa Tulungrejo. Sebenarnya ini sudah kegiatan kedua. Dulu yang pertama tahun lalu composting melalui bag ya, kompos bag gitu, plastik-plastik ini. Lalu sekarang skalanya rada meningkat dengan mesin pencacah sampah yang rada besar. Program ini disambut baik oleh perangkat desa Tulungrejo yang sekaligus pengelola tempat pengolahan sampah terpadu Sugihartati. Menurutnya, program pemberdayaan ini sangat sesuai dengan kondisi perempuan desa dan dapat membantu warga desa lebih produktif dan mampu menjaga lingkungan desa bebas sampah. Dengan kegiatan ini kami berterima kasih banget kepada UB yang selalu mendampingi kami, dan sampai detik ini UB selalu mengajak kami lebih baik, karena ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir ini bisa memanfaatkan hasil dari ilmu yang diberikan oleh UB. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Pemberian dan penerimaan hadiah dalam ranah institusi pendidikan seringkali dianggap hal yang biasa oleh sebagian orang. Disadari atau tidak, tindakan tersebut dapat menjadi bibit dari munculnya praktik gratifikasi. Menanggapi hal tersebut, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch selenggarakan seminar yang bertajuk Narasi Gratifikasi, Penyelenggaraan Negara dan Bagaimana Komunikasi serta Media dapat menjelaskan isu korupsi. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Fikom Unpad bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch hadirkan sebuah seminar komunikasi, media, dan anti korupsi 21 Oktober di Auditorium Pasca Sarjana Fikom Unpad. Kegiatan ini berfokus membahas hubungan antara komunikasi dan korupsi, bagaimana komunikasi berperan dalam memberantas korupsi, dan bagaimana komunikasi justru berperan dalam menormalisasi korupsi. Dosen Fikom Unpad sekaligus peneliti di bidang komunikasi korupsi, Dr. Aceng Abdullah mengatakan, dalam temuannya pada penelitian terkait komunikasi korupsi, pelaksanaan korupsi di lingkungan pemerintahan sangat sulit untuk teridentifikasi karena para pelaku merupakan komunikator ulung yang mampu bertransaksi melalui komunikasi tidak langsung. Sementara itu, isu gratifikasi menjadi hal yang paling dibicarakan pada seminar kali ini. Public Campaign Officer ICW Tamimah Ashilah mengatakan, penting bagi masyarakat untuk memahami gratifikasi karena itu adalah jenis korupsi yang paling mudah untuk diabaikan karena mirip dengan
dengan pemberian hadiah yang dianggap normal. Selain itu, ada poin-poin yang harus diperhatikan agar bisa memahami gratifikasi yang perlu diketahui masyarakat. Kemudian apa aja sih yang perlu masyarakat perhatikan gitu atau pahami ketika membahas gratifikasi? Pertama, siapa yang diberikan, siapa penerimanya, dan siapa yang memberikan. Apa yang keuntungan yang didapat dari proses pemberian itu, baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau memang pada akhirnya berkaitan besar dengan satu kebijakan atau satu manfaat yang berdampak pada orang banyak, itu bisa jadi gratifikasi. Yang kedua yang perlu diingat adalah gratifikasi itu tadi garisnya tipis, wajar banget atau sering banget dinormalisasi. Jadi jangan sampai kita merasa menormalisasi hal-hal pemberian yang sebetulnya mengarah pada gratifikasi. Menurut saya sih 2 poin itu dulu, siapa dan apa maksudnya, kemudian juga dia dekat dengan kita, jadi kita perlu untuk antisipasi. Di sisi lain, seminar ini juga membahas bagaimana media berperan dalam isu korupsi, termasuk di dalamnya untuk berperan meningkatkan awareness dan menjadi langkah pertama dalam melakukan pengusutan secara hukum. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, suasana bangga meliputi penyambutan tim Pimnas Universitas Hasanuddin yang sukses meraih juara umum. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar menilai prestasi ini sebagai motivasi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, MSc, menyambut Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Dipenuhi rasa bangga, Rektor memegang Piala Adikarta Kertawidya atas prestasi juara umum PIMNAS ke-37 tahun 2024. Unhas mencatatkan sejarah baru dengan meraih 19 medali di ajang PIMNAS yang merupakan ajang tahunan dari Pusat Prestasi Nasional Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperlombakan karya ilmiah mahasiswa di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan dalam malam penutupan PIMNAS di Universitas Airlangga, Surabaya pada Jumat 18 Oktober 2024. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa Piala Adikarta Kartawidya keluar Pulau Jawa sejak 37 tahun digelarnya ajang bergengsi itu. Rombongan PIMNAS Unhas kembali ke Makassar pada Sabtu malam 19 Oktober 2024 dan disambut hangat oleh Rektor Profesor Jamaluddin Jompa di lobi Unhas Hotel and Convention. Profesor Jamal menyampaikan kemenangan ini menjadi motivasi bagi universitas di Indonesia Timur untuk terus bekerja cerdas, penuh dedikasi dan menunjang kekompakan. Ia juga menambahkan bahwa jaket dengan tulisan Truly Champion telah dirancang sejak setahun lalu, menandakan tekad Unhas yang kini terwujud dengan gelar juara umum PIMNAS ke-37. Pada hari ini sebenarnya masih tanggal 19 Oktober, dini hari tadi untuk pertama kalinya keluar dari Pulau Jawa. Itu sebenarnya secara simbolik ya, bahwa persaingan sangat berat. Universitas-universitas besar juga bersaing. UGN, Brawijaya, IPB, ITS, UI semuanya bersaing untuk mempertahankan Piala Adikarta ya, yang tentu pada hari ini kita saksikan akhirnya bergeser ke Indonesia Timur, dan itu oleh Universitas Hasanuddin yang telah mencetak sejarah baru. Dan mudah-mudahan ini menyemangati para sivitas akademika Unhas bahwa dengan bekerja keras, dengan dedikasi yang penuh ya, dengan serius, dengan semangat yang luar biasa, kita bisa meraih prestasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya merasa haru, berbangga, dan sekaligus berharap bahwa momen ini akan menjadi momentum yang dikenang selamanya untuk prestasi Unhas yang gemilang di masa mendatang. Dari total 19 medali yang diraih Unhas dalam PIMNAS, terdiri dari 9 emas, 6 perak, dan 4 perunggu di kategori poster dan presentasi. Selain itu, tim Unhas juga membawa pulang 1 gelar juara favorit pada kategori poster serta 3 mahasiswa meraih penghargaan sebagai mahasiswa bertalenta. Ide kami itu terkait dengan Three Miracle Install Program atau sebuah konsep untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Jadi kami itu pengabdian masyarakat menyasar narapidana usia remaja dengan kasus mereka ada pembunuhan, pembegalan, dan pengeroyokan. Kenapa Three Miracle? Karena yang pertama, Three adalah kognisi, 2 afeksi, 3 adalah perilaku. Nah di sini kami berusaha untuk narapidana memahamkan dirinya bahwa manusia itu berhak untuk berubah, manusia itu punya kesempatan kedua untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memaknai hidupnya dan kembali ke jalan Tuhan.
Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini banyak banget cerita seru, tapi yang paling utama adalah ketika kami berhasil membuat narapidana itu untuk mengetahui bahwa orang tua mereka itu menyayangi diri mereka sendiri. Dan uniknya lagi, mitra kami itu ada orang Papua loh. Jadi orang Papua ini jauh-jauh dari Papua, kemudian dia datang ke Makassar, dibina, yang awalnya bahkan tidak berani berbicara, akhirnya bisa menyampaikan satu kalimat dan di akhir kita sampai menangis. Yang serunya lagi kami mendapatkan testimoni spesial dari Pak Anies Baswedan. Jadi satu-satunya tim The Indonesia yang dapat testimoni Pak Anies adalah tim Miracle in Cell Program. Dan itu adalah timku yang dapat medali emas presentasi di PKMPM tahun ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Tamam dari tim Detral. Jadi untuk inovasi kami dari tim Detral itu deterjen ramah lingkungan, di mana kami menggunakan teknologi enzimatis yaitu enzim lipase dan protease untuk bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dalam mencuci pakaian. Dan kita juga sudah 100% biodegradable, di mana hasil dari limbah deterjennya ini tidak mencemari lingkungan dan juga ramah untuk kulit manusia. Kalau prestasi kemarin kita alhamdulillah mendapat medali emas presentasi di kelas kewirausahaan 4. Jadi di PIMNAS itu ada 4 kelas kewirausahaan, yaitu kelas kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan kewirausahaan 3, dan juga kewirausahaan 4. Kebetulan tim Detral berada di kewirausahaan 4 dan kita alhamdulillah meraih medali emas. Unhas akan menjadi tuan rumah PIMNAS ke-38 pada tahun 2025 mendatang. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Polda Jateng memusnahkan 31,7 kg sabu dan ribuan butir ekstasi hasil ungkap kasus di bulan September. Pemusnahan dilakukan dengan metode baru, yaitu dengan mencampurkan larutan kimia. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 31,7 kg dan 2.425 butir ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan 3 kasus hasil pengungkapan di Res Narkoba Polda Jateng di bulan September lalu. Selain melakukan pengetesan terkait keaslian barang bukti, pada pemusnahan kali ini Direktorat Reserse Polda Jateng kembali melakukan perhitungan ulang jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan. Itu makan waktu cukup lama, yaitu dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam, baru selesai. Nah, setelah kami sharing, kami dapat ilmu baru dari rekan kami di Narkoba Jawa Barat, pemusnahan barang sabu. Nah, kata beliau, ngapain pakai capek-capek lama, pakai asam sulfat loh. Ya, akhirnya kita coba, kita panggil ahlinya terhadap ini, kita juga sharing sama Ditlapor, ternyata ya dari sisi keamanan juga, dari sisi bagaimana efektif dan efisiensi. Nah, kita bisa lihat tadi ya paling waktu cuma setengah jam. Pada pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hasil ungkap jaringan internasional, petugas mengungkapkan metode baru. Pemusnahan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara memadukan metode baru, yakni mencampurkan air dengan asam sulfat. Pemirsa, relatif sedikitnya tempat isi daya atau cas mobil listrik dan tingginya harga dibandingkan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi uji coba di Indiana bila sukses menawarkan pengecasan mobil sambil kendaraan tersebut melintasi jalan raya. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the batteries you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner.
Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down. Because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan. Meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.